Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memuliakan anak cucu Adam dan menciptakan mereka dengan sebaik-baiknya penciptaan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menempatkan manusia dan mengangkut mereka baik di daratan maupun di lautan. Dan segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan rizki yang baik kepada manusia. Oleh karenanya tidak sepantasnya bagi manusia yang telah Allah tabaraka wa ta'ala muliakan lalu kemudian mengingkari itu semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu bab dari kitab Ta'zimus Shalah. Ya, ada suatu kitab namanya Ta'zimus Shalah, pengagungan terhadap salat, yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang mana dalam salah satu bab di kitab beliau diberi judul An-Nahyu Anit Tashabbuhi Bil Hayawani Fis Shalah. An-Nahyu Anit tashabbuhi bil hayawani fis shalah, yaitu larangan menyerupai hewan di dalam salat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala,
Kalau kita belajar tentang masalah fikih, ya, terutama bab tentang solat, maka kita akan dapati bahwa di sana akan ada pembahasan tentang al-manhiyatu fis shalah. Ya, seperti dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah, di sana ada bab ketika membahas tentang salat, yaitu al-manhiyatu fis shalah. Ya, larangan-larangan dalam salat. Di sana disebutkan ada raf'ul basar ila sama. Ya, di antara bentuk larangan dalam salat adalah mengangkat pandangan ke atas. Jadi ketika salat tidak melihat ke tempat sujud, ya, tapi melihat ke atas. Maka ini termasuk larangan. Ya, termasuk larangan. Demikian pula termasuk larangan adalah an-nadharu ila ma yushghiluhu fis shalah. Melihat kepada sesuatu yang menyibukkan. Entah itu tulisan, entah itu gambar. Ya, oleh karenanya di antara yang perlu kita perhatikan ketika sholat adalah tidak memakai sesuatu yang jika kita gunakan untuk sholat akan membuat kita tersibukkan dari sholat, tidak fokus karena melihat gambar atau tulisan, atau membuat orang lain juga tidak fokus. Ya, ketika sholat, ya, di depan kita ada tulisan jangan lihat-lihat. Ya, baru sholat itu jangan lihat-lihat. Ya, atau tulisan apa misalnya, itu akan mengganggu. Ya, itu akan mengganggu. Maka hendaknya kita yang sholat pun memperhatikan hal tersebut. Kemudian juga termasuk larangan di dalam sholat adalah at-tasa'ub, ya, menguap atau membiarkan menguap begitu saja tanpa ditutup atau berusaha ditahan. Ya, jadi menguap, ya menguap sudah. Ya, kalau baunya enak, alhamdulillah. Ya, tapi terkadang baunya tidak enak. Ya, kita keluarkan ke depan, tapi kena kipas angin kemana-mana. Ya. Jadi at-tasa'ubu fis shalah ini tidak boleh kalau dibiarkan begitu saja. Harus ada usaha ditahan. Ya, tahan dengan lidah kita ini atau mulut kita supaya tidak menguap, ya, atau ditahan, ketika menguap ditahan dengan tangan. Ya, itu diantara hal yang dilarang di dalam sholat, dan masih banyak sebenarnya kalau kita bahas, tapi kita tidak ke sana. Dan salah satu yang dilarang ketika kita sedang sholat adalah menyerupai hewan. Ya, menyerupai hewan dalam sholat ini tidak diperbolehkan. Dan itu diterangkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Ta'zimu As-Shalah, dan insyaallah kita akan ambil faedah dari penjelasan beliau. Sebelumnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan melihat di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala telah memuliakan anak cucu Adam. Bisa dilihat nanti dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70. Surat Al-Isra ayat yang ke-70.
Ini dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasannya Allah memuliakan anak cucu Adam dibandingkan dengan makhluk yang lain, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad karamna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ya, anak cucu Adam secara umum dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan di sini Allah membuka ayat dengan laqad, ya, walaqad. Ini takkid, ya, penekanan terhadap apa yang setelahnya, bahwa sungguh benar-benar Allah tabaraka wa ta'ala memuliakan anak cucu Adam. Dan di antara bentuk pemuliaan Allah adalah wa hamalnahum fil barri wal bahr, ya, kami angkut mereka di daratan dan juga di lautan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan anak cucu Adam dengan kehidupan yang disediakan bagi mereka baik di daratan maupun di lautan. Ya, bahkan sekarang manusia sudah bisa terbang, ya, walaupun dengan menggunakan pesawat. Ya. Tapi di sini tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya di daratan dan juga di lautan. Ya. Yang mana jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat ayat ini pun subhanallah, orang kita tahu mereka bisa hidup di daratan, mereka pun juga bisa bisa hidup di lautan, dan tidak disebutkan mereka bisa hidup di atas atau di udara, ya, karena kalaupun bisa terbang hanya sekedar lewat, toh nanti mereka akan turun, ya. Tapi kalau yang hidup di laut tidak sedikit, ya, mereka bulan-bulan berada di tengah laut, entah mereka sebagai nelayan, entah mereka, ya, melakukan perjalanan apa, walaupun pada akhirnya mereka juga ke daratan, tapi tidak disebutkan di atas langit atau mungkin, mohon maaf, di udara misalnya, karena memang tidak ada yang bisa hidup di udara, di atas, ya, pasti mereka hanya sekedar lewat saja, kalaupun itu, ya, terbang, ya, yang pada akhirnya mereka akan turun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dengan hidup di daratan, demikian pula di lautan. Ya, bahkan hewan pun tidak ada yang hidup di atas angin. Ya, kalaupun burung mereka akan turun. Ya, mereka akan di daratan, baik itu di atas pohon dan seterusnya. Kemudian di antara pemuliaan Allah adalah warazaqnahum minat thayyibat. Ya, warazaqnahum minat thayyibat, dan kami beri rizki mereka dari perkara-perkara yang baik. Ya, dari makanan dan minuman yang baik. Kalau, ya, binatang yang lain ataupun ciptaan Allah yang lain, mereka akan minum atau makan yang aneh-aneh. Ya, mereka akan makan ataupun minum yang aneh-aneh. Tapi untuk manusia,
Allah Subhanahu wa taala berikan rizki yang baik kepada mereka. Kemudian yang terakhir, Allah taala muliakan anak cucu Adam dengan firman-Nya, wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Ya, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat ini menunjukkan akan pemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada anak cucu Adam. Demikian pula di dalam surat At-Tin ayat yang keempat. Surat At-Tin ayat yang keempat juga termasuk pemuliaan Allah kepada anak cucu Adam dengan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ya, dengan sebaik-baik bentuk. Jadi manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Dengan kata lain, makhluk selain manusia Allah ciptakan dengan kekurangan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, bahwa yang dimaksud adalah manusia bisa berjalan tegak dengan kedua kakinya dan juga bisa makan dengan tangannya. Dan ini adalah sebuah kemuliaan, karena kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain, maka di antara makhluk itu ada yang berjalan dengan 4 kakinya dan makan dengan mulutnya. Ya, kalau hewan berjalan dengan 4 kakinya, makan dengan mulutnya, walaupun ada yang pakai belalainya, ya, ada yang pakai mungkin kaki depannya, tapi secara umum mereka berjalan dengan 4 itu, makannya cuma dengan mulut. Ya, jerapah misalnya, ya, dia berjalan dengan 4 kakinya, kemudian ketika makan dengan mulutnya. Sedangkan manusia Allah Tabaraka wa Ta'ala bedakan, ya, mereka bisa berjalan dengan kedua kakinya saja, kemudian bisa makan dan minum dengan tangannya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang paling besar yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah dalam masalah akal. Kemudian juga penglihatan, demikian pula dengan pendengaran. Ya, pendengaran, penglihatan, akal, dan juga hati. Ya, ini adalah perkara yang dimiliki oleh manusia. Beberapa dimiliki oleh hewan. Ya, hewan juga ada pendengaran, hewan juga ada penglihatan, tapi penglihatan, pendengaran hewan, hatinya hewan tidak sama dengan yang dimiliki oleh manusia. Ya, dengan hati itu, dengan akal yang manusia miliki, mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana urusan dunia, mana urusan akhirat. Ya, sedangkan binatang mereka tidak punya ini. Ya, sehingga mereka makan pun, ya, mereka akan makan sembarangan. Bisa makan, ya, dedaunan milik tetangganya, bisa makan buah-buahan milik tetangganya, ya, dan seterusnya. Tapi kalau manusia, ya, mereka bisa membedakan hal itu. Dan hati, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini juga termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada manusia, yang memiliki manfaat yang luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, oleh karenanya di dalam salat kita, maka di sana ada
dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyerupai hewan dalam hal sholat. Ya, tidak boleh menyerupai hewan dalam hal sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara larangan itu yang pertama larangan sujud atau larangan turun sujud seperti turunnya unta. Ya, larangan turun sujud seperti turunnya unta. Ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian sujud, fala yabruk, maka janganlah turun ketika akan sujud itu, kama yabrukul ba'ir, sebagaimana onta itu turun atau menderum. Kata Nabi, wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi, maka hendaknya dia meletakkan kedua telapak tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita melihat bagaimana menderumnya unta, maka dia akan menekuk kedua kakinya yang depan, baru kemudian yang belakang. Itu cara menderumnya unta. Dan disebutkan oleh para ulama ahli bahasa bahwa rukbatul ibil, dengkul atau lututnya unta, atau kebanyakan hewan yang punya 4 kaki, itu berada di kaki paling depan. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab, rukbah, lutut, untuk hewan yang kakinya 4 itu berada di kedua kaki mereka yang depan. Ya, lututnya itu di situ. Adapun ya, kedua lutut yang belakang itu dalam bahasa Arab disebut dengan urqub, bukan rukbah, tapi urqub. Jadi kalau rukbah untuk hewan yang kakinya 4, diantaranya adalah unta, maka bagian depannya itu lutut. Ya, kedua kaki yang paling depan, disitulah letak lututnya. Maka ketika mereka menderum, maka yang ditekuk depan dulu, karena itu yang paling kuat di antara kaki-kaki mereka untuk menyangga ya beban yang mereka bawa. Maka ketika Nabi SAW mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir," apabila salah seorang di antara kalian sujud, jangan turun seperti turunnya unta, yakni mendahulukan apa? Kedua lututnya. Makanya dalam akhir dari hadis itu adalah wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi, hendaknya dia mendahulukan kedua tangannya terlebih dahulu, baru kemudian kedua lututnya. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini salah satu di antara larangan dalam sholat. Jangan turun dari atau untuk sujud seperti turunnya unta yang mendahulukan kedua lututnya. Hendaknya
mendahulukan kedua tangannya terlebih dahulu. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, para ulama yang lain menerangkan. Jadi memang di sini ada khilaf, ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama, ya, yang didahulukan ketika sujud itu apakah kedua tangan, kedua telapak tangan ataukah kedua lutut. Memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada di antara mereka yang berpendapat lutut dulu nggak apa-apa, ya, karena hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala an, yang beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kemudian mendahulukan kedua lutut beliau sebelum kedua telapak tangan beliau. Itu persaksian dari Wa'il bin Hujr. Tapi ulama yang lain berpendapat kedua lutut dulu daripada kedua telapak tangan berdasarkan hadis ini. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Ditambah lagi persaksian dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya, persaksian dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala atau Abdullah bin Umar bin Khattab yang beliau melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun akan sujud beliau meletakkan kedua tangan terlebih dahulu baru kemudian kedua lutut. Ya, oleh karenanya pendapat yang kedua ini lebih banyak dipilih oleh para ulama. Karena selain ada perkataan Nabi juga di situ ada apa? Praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau Wa'il bin Hujr tadi kan praktek. Ya. Tapi kalau pendapat yang kedua tidak cuma praktek tapi juga ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin di antara kita ada yang susah kalau tangan terlebih dahulu. Ya. Atau mungkin sebaliknya. Walaupun sebenarnya kalau pakai lutut dulu lebih mudah daripada kedua tangan. Ya, sebenarnya ada prakteknya, cuman ini harus keluar dari tempat. Ya, praktek ketika turun dari sujud kalau menggunakan kedua tangan terlebih dahulu. Sebenarnya ada sistemnya, tidak langsung ambruk gitu. Ya, tapi merendahkan dulu tubuh kita ke bawah, ya, kayak seperti jongkok, baru kemudian tangannya diletakkan ke lantai, baru kemudian lutut kita. Jadi enggak langsung nyeruduk ke bawah gitu, enggak. Kalau gitu ya bisa salto, bisa jatuh. Ya, tapi duduk dulu agak seperti jongkok itu, kemudian baru kedua telapak tangan di lantai, baru kemudian kedua lututnya. Tapi kalau lutut dahulu itu lebih mudah. Oleh karenanya di sana ada pendapat lain dari para ulama bahwa ulama sepakat dua-duanya boleh dilakukan. Ya, jadi siapa yang sujudnya lutut dahulu, siapa yang sujudnya kedua telapak tangan dahulu, ini tidak ada masalah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau justru mengatakan ammas shalah bikilaihima fajaizatun bittifaqil ulama insyaallah. Bittifaqil ulama. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa salat dengan menggunakan dua cara itu ketika sujud, baik mendahulukan kedua telapak tangan atau mendahulukan lutut, dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Insya'al musalli yadha'u rukbatayhi qabla yadayhi wa insya'a wada'a yadayhi thumma rukbatayhi. Kalau mau, orang yang sholat boleh meletakkan kedua lututnya dahulu, baru kemudian kedua telapak tangannya. Boleh juga dia kedua telapaknya terlebih dahulu, baru kemudian dua lututnya. Wa sholatuhu sahihah fil halatain, dan sholatnya sah dari dua keadaan tadi. Ya, jadi mau yang lututnya dulu atau kedua telapak tangannya dulu, dua-duanya boleh dan sholatnya sah.
walakin akan tetapi tanaza'u fil afdal, mereka berbeda pendapat dalam hal mana yang lebih utama. Ya, mana yang lebih utama, apakah mendahulukan kedua telapak tangan atau kedua lutut. Dan kalau dilihat dari pembahasannya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mendahulukan kedua telapak tangan lebih diutamakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena tadi ada larangan dari Nabi menyerupai apa? Unta ketika menderum, dan praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ketika sholat dan ketika sujud pun beliau mendahulukan kedua telapak tangannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi silahkan boleh mana yang mudah bagi kita, namun kalau melihat ya mana yang afdal, maka mendahulukan kedua telapak terlebih dahulu ketika akan sujud. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara larangan menyerupai hewan ketika sholat adalah menghamparkan tangan seperti binatang buas. Ya, kalau dalam hadis seperti segawon ketika sujud, ini terutama ketika sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, "I'tadilu fis sujud." Seimbanglah kalian dalam hal sujud. Ya, wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalb. Dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya kedua kaki anjing. Ya, jadi larangan yang kedua adalah menyerupai anjing ketika dia sedang istirahat duduk. Dan kalau kita ketika sujud atau ketika sholat adalah ketika sujud. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kedua lengan ini ketika sujud tidak boleh diletakkan di lantai. Ketika sujud, ya, tidak boleh diletakkan di lantai. Ya. Karena yang diletakkan dari tangan hanya apa? Telapak tangan. Dan ini mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau kita sedang sholat sendiri dan longgar, ya, maka kedua telapak tangan kita letakkan, kemudian ya kedua lengan ini kita agak lebarkan. Tapi kalau sedang sholat berjamaah dan itu sempit, ya jangan dilakukan, sebisanya saja. Yang penting kedua telapak tangan itu nempel di lantai. Ya, oleh karenanya dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk sujud di atas berapa anggota tubuh? 7. Apa saja itu? 1, apa ini? Jidat, batuk, ya, plus hidungnya, ya, plus hidungnya. Kalau tidak salah ingat ketika Ustadz Abu Sa'id hafizahullah ta'ala menerangkan, ya, kalau cuma batuk tok hidungnya tidak, itu makruh. Ya, tapi kalau hidungnya tok batuk ora batal. Ya, jadi cuma hidungnya batuk enggak nempel. Jadi dua-duanya kalau mau sempurna. Ya, bagaimana dengan hidung yang pendek? Ya sudah, sesuai kemampuan saja. Kalau memang itu tidak bisa nyantol atau tidak bisa nempel. Tapi kalau bisa nempel ya tempelkan. Atau hidungnya terlalu panjang, ya, sehingga menghalangi batuknya untuk sujud, ya sesuaikan. Ya, usahakan dua-duanya nempel. Itu 1. Ya, kemudian yang 2 dan 3 apa? Kedua telapak tangan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5-nya kedua lutut, 6, 7-nya ujung jari-jari kaki kita. Ya, itu harus nempel. Ya, harus nempel di tempat sujud, walaupun itu pakai sajadah misalnya, walaupun itu pakai karpet misalnya, walaupun itu enggak pakai apa-apa, cuma tanah misalnya, itu harus nempel. Ya, harus apa?
nempel. Dan tidak disebutkan lengan. Ketika menyebutkan kedua telapak tangan tidak disebutkan lengan, karena memang lengan tidak boleh ditempelkan ketika sujud di lantai. Ya, karena kalau ditempelkan maka itu seperti istirahatnya anjing. Ya, lihat anjing itu ketika ya duduk kan seperti itu. Ya, maka ini dilarang. Ya, menyerupai apa? Anjing ketika sujud. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak boleh menoleh seperti musang. Ya, musang ya suka tolah-toleh baik ke kanan ke kiri dan seterusnya. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Dan dalam pembahasan fikih pun juga disebutkan al-iltifat, ya, yaitu tolah-toleh, ini tidak diperbolehkan, ya, kecuali tanpa hajat. Ya, kalau ada hajat, ya, misalnya nggak sengaja dan seterusnya, ini juga masih diperbolehkan. Tapi kalau sholat tengok-tengok, nah, ini termasuk larangan seperti iltifatnya, ya, musang. Dan itu ada larangannya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, Nabi SAW melarang aku atau kami 3 hal. Salah satunya adalah wal iltifati kal iltifati as-sa'al. Ya, yakni menoleh ketika sholat seperti menolehnya musang. Ya, ini tidak diperbolehkan. Demikian pula dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi shalatih ma lam yaltafit fa idza iltafat in sarafa'an. Allah senantiasa akan berada di depan orang yang sholat, ya, selama dia tidak menoleh. Kalau dia menoleh, Allah akan pergi. Ya, Allah akan berpaling darinya. Kemudian termasuk larangan dalam sholat yang menyerupai binatang adalah cepat seperti ayam yang mematuk. Ya, berarti ini tidak apa? Tidak tumakninah. Ya, ketika sujud cepat, ketika ruku cepat, ketika i'tidal cepat, ketika sujud cepat, dan terusnya. Ya, dan dalilnya jelas ketika Nabi menyuruh seseorang yang salah dalam sholatnya selama 3 kali, ya, karena memang dia tidak tumakninah, ya, cepat sholatnya. Ini tidak boleh. Saya percepat karena ini sudah masuk adzan. Larangan yang kelima, duduk EA seperti binatang buas. Duduk IKA ketika dalam sholat. Duduk IKA itu ada 2, ikhwani fillah. Satu dilarang, satu disunnahkan. Duduk IKA yang dibolehkan adalah tumit ini berdiri sejajar. Ketika duduk di antara 2 sujud itu, misalnya duduk ini tumit kemudian diduduki di atasnya, pantatnya duduk di antara 2 tumit ini. Ini hukumnya boleh. Ya, ada gambaran, jadi ini kedua kaki kita, ya, disejajarkan berdiri begitu, kemudian diduduki oleh tumit atas, diduduki oleh pantat, maaf. Ya, nah, ini boleh. Yang nggak boleh, ini ditegakkan, ya, pantatnya masuk ke tengah sini sehingga duduknya di lantai, kemudian kedua tangannya di samping. Nah, ini yang nggak boleh. Ini menyerupai duduknya binatang buas kalau dalam hadis. Ya, jelas, itu duduk yang tidak boleh. Sekali lagi, ini ditegakkan kedua kaki kanan dan kiri ketika duduk di antara 2 sujud atau ketika tasyahud. Kemudian pantatnya duduk di tengah. Ya, ini kalau orang besar kayaknya ya sulit, ya, sakit itu, duduk tengah, kemudian tangannya berada di samping kedua tangan kirinya itu. Maka ini IKA yang tidak boleh. Tapi kalau yang boleh, ini dirapatkan kemudian duduk di atasnya. Ya, ini dibolehkan. Kemudian yang terakhir, larangan menyerupai binatang adalah menggerakkan kedua tangan atau telapak tangan ketika salam. Ya, ketika salam. Karena itu disabdakan oleh Nabi seperti ekor kuda yang bergerak-gerak. Dan ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kalau kita lihat ada beberapa saudara kita yang kalau sholat ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ini dibuka. Ini bayangkan ini duduk di antara apa? Di sini, paha.
ya, ketika tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak boleh. Ya, bahkan Nabi menegur sahabat yang dahulu pernah melakukan hal itu. Jadi memang benar itu pernah dilakukan sahabat. Tapi ketika Nabi tahu, maka Nabi melarangnya. Kenapa kalian bergerak-gerak seperti itu, seperti ekornya kuda yang tidak tenang? Lihat, ekor kuda itu kalau nggak tenang itu kemana? Ya ke kanan, ke kiri. Ya terkadang kan nggak mungkin juga begini kan? Ya tangan kita ya. Tapi kalau ekor kuda mungkin bisa saja ke atas, tapi nggak mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan nggak mungkin. Ya, mesti yang kebanyakan yang ke kanan atau yang ke kiri. Makanya itu dilarang karena menyerupai ekor kuda yang bergerak-gerak. Wallahu taala alam bisawab itu, dan dalilnya tidak kita sebutkan secara sempurna karena waktu yang sudah tidak cukup, dan insyaallah ini menjadi tambahan bagi kita dan pengingat bagi kita bahwasanya kita dilarang menyerupai hewan ketika sholat, dan semoga ini menjadi tambahan bekal ilmu bagi kita, dan semoga menjadi perbaikan atas sholat kita, dan semoga sholat kita diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.